Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memulai presentasinya. Perkenalkan, nama saya Mingke dari tim media. Untuk memulai Zoom kali ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk materi kali ini dari tim marketplace BWI yaitu tentang cara buka toko di marketplace Shopee dan dekorasi dan cara scrap produk dari Baleo Mall ke Shopee. Untuk Mbak Ciwe sudah siap? Baik, monggo dimulai. Saya persilakan untuk Mbak Ciwe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ciwe dari tim Marketplace Banyuwangi akan mempresentasikan tentang cara buka toko di Marketplace sampai dengan dekorasi di Shopee dan cara scrap produk dari Baleo Mall ke Shopee. Next, Mbak. Oke, yang pertama cara bikin toko di Shopee. Itu yang pertama adalah teman-teman buka akun Shopee kalian, lalu di pojok kanan itu ada login sama daftar, tapi teman-teman pilih yang daftar. Lalu yang kedua, masukin nomor telepon Anda yang aktif. Jadi nanti masukin nomor yang aktif, nanti bakalan ada verifikasi kayak gitu. Lanjut. Jika sudah verifikasi nomor telepon, buat password. Buat password itu minim 8 huruf. Jadi nanti contohnya kayak misal depannya huruf kapital, terus yang belakangnya huruf kecil dikasih angka juga biar bisa login kayak gitu. Lanjut. Jika sudah bikin akun, setelah itu kalian lanjut ke beranda Shopee, pilih akun. Nah, nanti kalau misal kalian udah daftar Shopee, itu perbedaannya yang pojok kanan itu kalian bisa lihat akun Anda. Jadi kalau yang belum itu biasanya login sama daftar. Kalau sudah daftar itu nanti kalian di sebelah pojok kanan atas itu ada akun. Jadi klik akun. Setelah itu nanti kalian bisa ke akun saya, itu nanti muncul yang kelima itu, lalu nanti kalian bisa daftar sesuai email, terus nomor KTP, jadi nanti kalian bisa ngisi data diri kalian masing-masing kayak gitu. Terus nanti kalian bisa kirim foto berupa KTP sama foto kalian, itu kalau bisa fotonya itu sama KTP-nya jadi satu, pakai kamera belakang kayak gitu. Lanjut. Setelah kalian isi data diri, langsung nomor selanjutnya itu kalian juga langsung join ke alamat. Ini alamatnya, alamat supplier kalian. Jadi itu isinya tambah alamat baru, alamatnya sesuaikan dengan alamat supplier kalian masing-masing. Terus nanti ada titik maps. Nah, untuk titik maps itu kalian juga bisa nanti lihat juga ke suppliernya. Kalau misal suppliernya ngasih alamat maps, itu nanti kalian bisa ambil linknya aja kayak gitu. Sesuaikan dengan alamat supplier ya. Ini jadi bukan alamat pribadi kalian. Jadi isi sesuai alamat supplier kayak gitu. Next, Mbak. Nah, setelah kalian isi alamat sesuai supplier, nanti kalian bisa atur pengaturan pengiriman kayak gitu. Nah, pengaturan pengiriman itu nanti kalian bisa atur sesuai supplier ngaktifin. Contoh misal supplier ngaktifin pengiriman yang JNE. Kalau misal ada
sebelahnya itu kayak merah-merah gitu, Mbak. Aktifta itu. Nah, itu bertanda kalau suppliernya itu ngaktifin kayak misal JNE-nya aktif. Tapi kalau misal suppliernya nggak ngaktifin, itu nggak perlu diaktifin. Jadi kita ngaktifinnya sesuaikan supplier ngaktifin pengirimannya kayak gitu. Lanjut, Mbak. Nah, setelah kalian ngecek pengaturan pengiriman, kalian juga ngecek ke pengaturan dasar. Pengaturan dasar itu klik lindungi akun dengan verifikasi aktivitas akunmu. Nah, itu contohnya kalau misal kalian mau login terus mau logout, kalau misal kalian mau dihidupin nggak apa-apa, tapi saran saya dimatikan aja. Nanti kalau misal kalian mau login atau logout itu nggak perlu masukin nomor verifikasi nomor HP lagi karena kan lebih ribet Mbak kayak gitu. Terus untuk yang bawah sendiri itu diaktifin semua aja karena dia nggak terpengaruh sama Shopee kalian kayak gitu. Lanjut Mbak. Nah, setelah kalian ngecek pengaturan dasar, kalian juga ngecek keuangan atau rekening bank. Nah, ini untuk apa sih? Nah, ini untuk kalau misal kalian mau transfer keuangan kalian. Jadi kalian wajib isi rekening kalian masing-masing, itu masukkan dulu password yang pertama kali kalian daftar tadi. Setelah itu nanti kalian masuk ke bank dulu, terus tambah rekening bank. Nah, setelah itu isi nama kalian, misal namanya Sugi Bareng kayak gitu. Terus nomor rekeningnya berapa? Banknya bank apa, misal bank BCA ya BCA kayak gitu, banknya kemana, misal Banyuwangi, kotanya kota mana kayak gitu. Terus nanti klik klik OK, bakalan ada SMS verifikasi ke nomor yang Anda udah aktifin tadi kayak gitu. Terus setelah itu klik simpan kayak gitu. Karena kita perlu mencantumkan nomor rekening kita di sana untuk mencairkan nanti dana kita. Lanjut, Mbak. Nah, setelah semuanya udah terverifikasi dari profil dan semuanya, dari daftar sampai dengan rekening, kalian juga harus kunjungi buka profil toko kalian. Itu kalian bisa kasih nama toko kalian, kayak gitu. Misal nama tokonya Sugi Bareng Store, kayak gitu. Terus yang bawah itu ada deskripsi bergambar. Nah, deskripsi bergambar itu menjelaskan toko ini menjual aneka perabotan. Misal toko kita kan berjenis kayak misal perabotan sama kecantikan kayak gitu. Jadi deskripsi bergambarnya itu menjelaskan bahwa toko kita itu menjual aneka perabotan rumah tangga kayak gitu. Nah, deskripsi bergambar itu kayak berupa tulisan tapi berbentuknya gambar kayak gitu. Contohnya kayak yang di bawah sendiri itu Mbak. Jadi ada gambarnya terus ada manfaatnya apa aja kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu yang bawah sendiri, bawahnya deskripsi itu ada tambahin link. Jadi nanti kalian bisa nambahin misal video link YouTube. Misal kalian udah punya YouTube terus mereview produk kalian itu bisa dicantumin ke link Shopee kita. Terus atau video testimoni customer itu bisa dicantumkan foto produk unggulan. Jadi biar lebih lengkap ke profil Shopee kita kayak gitu. Terus setelah itu yang bawah sendiri itu ada deskripsi toko. Nah, itu bisa kalian misal nggak mau mikir, itu kalian bisa ATP ke kompetitor produk yang viral atau terlaris kayak gitu. Jadi misal kalian mau deskripsi botol gemoy gitu. Jadi kalian misal nggak mau berpikir atau males kayak gitu, mending langsung aja cek di kompetitor aja. Kita bisa ATP langsung klik di deskripsi kita kayak gitu. Setelah itu klik simpan. Kalau misal apa namanya foto profil itu kalian bisa ubah sesuai keinginan kalian masing-masing kayak gitu. Lanjut, Mbak. Terus selanjutnya saya mau menjelaskan dekorasi toko. Nah, setelah kita bikin profil toko, kita perlu juga ngedekorasi toko kita biar lebih menarik kalau misal toko menjumpai toko kita kayak gitu. Yang pertama itu ada dekorasi toko. Kita klik aja dekorasi tokomu sekarang kayak gitu. Nanti ada tampilan dari HP atau laptop itu standar. Nanti pilih desain apapun, semenarik apapun. Nanti itu di sebelah kiri itu ada pilihan banner toko.
produk kategori atau promosi. Nah, untuk promosi sendiri itu nanti bisa di sekreatif mungkin teman-teman maunya seperti apa, entah itu mau apa namanya, mau diganti kayak misal apa ya, kayak voucher-voucher gitu atau iklan-iklan, terserah kalian, itu semenarik kalian mungkin kayak gitu. Itu cuman sekilas aja ya, Mbak. Terus lanjut, Mbak. Lanjut, di sini saya mau menjelaskan cara men-scrap produk dari Baleomol ke marketplace. Dari men-scrap produk itu adalah kenapa sih? Agar kita mengetahui lebih detail produk yang supplier punya. Jadi, misal supplier menyediakan produk apa, jadi kita bisa tahu produk apa namanya, varian produknya apa aja, stok barangnya apa aja, kayak gitu. Jadi kita lebih detail lihat produk yang supplier punya kayak gitu. Next, Mbak. Yang pertama itu kalian harus login ke akun Baleomol Anda. Nah, setelah itu dipastikan kita sudah memilih supplier atau mencari supplier yang ingin kita tuju kayak gitu. Nah, setelah itu nanti di bawah di pojok kiri itu ada tulisan script. Nah, itu nanti kalian bisa script bisa klik script kayak gitu. Lanjut, Mbak. Nah, itu yang ketiga, klik untuk menghubungkan ke toko supplier ya. Nah, itu di pojok kiri, itu kan ada warna biru. Ternyata itu contoh kalian belum menghubungkan ke supplier. Nah, untuk sebelah kanan, itu kalian udah menghubungkan tokonya ke supplier. Nah, contohnya yang ke bawah itu, kalian kalau misal udah menghubungkan ke supplier, itu ada yang supplier yang terhubung, itu berarti kalian udah menghubungkan ke supplier kayak gitu. Lanjut, Mbak. Nah, yang kelima, beberapa pilihan produk supplier yang akan di-scrap ke berbagai marketplace. Nah, jadi setelah kalian scrap itu ada pilihan seperti itu, ada Baleomol, Tokopedia, sama Shopee. Nah, kan kita fokusnya ke Shopee. Jadi kalian bisa ngeklik yang bagian Shopee itu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke Shopee, itu ada beberapa kategori kayak gitu. Misal di sana ada 6 produk, tetapi di Shopee itu dikategorikan kayak gitu. Terus sebelum kita mau download, kita itu bikin folder baru untuk download produk yang dari Baleomol itu, Mbak. Jadi biar rapi kayak gitu. Jadi kalau misal kalian mau mindah foldernya itu lebih gampang. Lanjut, Mbak. Klik marketplace yang dituju. Jadi yang tadi itu kalian bisa klik misal mau ke Shopee atau Tokopedia atau Baleomol, kan kita fokusnya ke Shopee. Jadi klik sebelah kanan yang warna oranye itu, Mbak, kecil itu diklik. Nanti kalian bisa otomatis itu nanti produknya ke download ke folder kalian. Nanti bisa dipindah ke folder yang kalian udah bikin kayak gitu. Lanjut, Mbak. Lanjut. Nah, itu kalau kalian udah apa namanya? Sudah copy, itu kalian bisa pindah ke folder yang sesuai nama yang sesuai folder yang kalian kasih nama. Misal foldernya misal Baleomol produk kayak gitu. Ya wes, tinggal copy, pindah ke folder yang nama sesuai yang kalian bikin tadi kayak gitu. Contohnya kayak yang atas itu ya, Mbak. Nah, setelah itu, setelah kalian download, kalian kategorikan dulu produknya. Misal ada 6 produk. Itu biasanya kalau di Shopee itu misal ada jam tangan, ada jam tangan, ada apa namanya? Rak sepatu, terus ada apa namanya? Hijab, itu biasanya kategorinya sendiri-sendiri kayak gitu, Mbak. Jadi dikategorikan sesuai kategorinya produknya kayak gitu. Contohnya yang bawah itu ya, Mbak. Lanjut, Mbak. Nah, sebelum kalian
upload ke Shopee-nya, kalian edit dulu, klik enable editing, itu diedit dulu produknya. Terus nanti itu bakalan dikelompokkan sesuai kategori. Terus yang selanjutnya di pojok kanan atas, di pojok kanan itu ada kolom berat, itu wajib diisi sesuai produk. Misal produknya ada 3, kita kita isi, kita blok isi sampai 3 kali kayak gitu. Yang bawah itu ya Mbak contohnya. Lanjut ke Oke Mbak, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih untuk Mbak Ciwe. Mungkin dari teman-teman marketplace ataupun tim media ada yang mau ditanyakan tentang dekorasi Shopee sama script di Shopee. Mungkin ada pertanyaan, monggo bisa di kolom chat atau open mic ya. Ditunggu. Gimana teman-teman? Gak ada yang ditanyakan? Ayo tim marketplace, monggo. Mbak Alvina, Mbak Sandra, Mbak Bayu, Mbak Lulu, monggo bertanya yuk. Baik, ada pertanyaan dari Mbak Lulu, monggo. Mbak mau nanya, monggo. Mbak pertanyaan, kalau menurut Mbak sendiri dekorasi di Shopee yang bisa menarik konsumen biar lihat toko kita itu gimana? Makasih. Monggo Mbak Ciwe. Oke Mbak, saya jawab ya. Jadi untuk dekorasi toko itu ya biar dilihat sama customer. Jadi nanti Mbaknya bisa jadi Mbaknya urutkan sesuai maksudnya itu kan ada
di dekorasi tokomu sekarang, sampean bisa klik. Nah, nanti itu biasanya kan ada tampilan atau dari laptop atau komputer atau HP. Nah, nanti kalau mbak-mbaknya bisa pilih desain apapun sekreatif mungkin. Itu kan ada di pojok kiri itu ada pilihan banner toko, produk kategori, terus promosi atau kayak berupa voucher diskon-diskon gitu. Itu mbaknya bisa isi semua. Jadi untuk banner toko itu mbaknya bisa apa namanya? Bisa bikin semenarik mungkin agar apa ya tampilan toko mbak-mbak itu bisa bisa bikin customer itu kayak emosionalnya itu tinggi kayak gitu. Terus nanti ada produk kategori, misal di Sugih Bareng ada produk kategori yang benar-benar dicari sama customer. Misal kategorinya yang suka dicari itu kayak perabotan rumah tangga sama kosmetik, itu mbaknya bisa cantumin di situ. Terus nanti untuk promosi sendiri itu mbaknya bisa sounding sama timnya Mbak itu maunya seperti apa untuk promosinya itu bisa di-upload juga di sana. Terus untuk masalah voucher dan diskonnya itu bisa di-upload juga karena untuk di Shopee kan kalau misal kita mau tampilkan dekorasi toko itu harus detail ya Mbak. Jadi biar customer-nya kita ini oh ternyata toko ini dari desain dari sampul tokonya, terus dari bannernya atau produknya itu jelas kayak gitu. Terus sama deskripsinya juga harus jelas kayak gitu Mbak. Itu sih Mbak. Mungkin kurang jelas Mbak. Bagaimana Mbak Lulu? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah Mbak. Oke. Mbak ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Alvina dan Mbak Sandra. Mbak mau bertanya, kalau bikin akun baru di Shopee, kan pasti ada beberapa faktor kendala yang akan dihadapi. Itu biasanya apa ya Mbak? Apa ya Mbak kendalanya? Terus tindakan Mbaknya untuk meminimalisir kendala tersebut bagaimana? Terima kasih. Baik, untuk Mbak Ciwe mohon dijawab dan waktu kurang 10 menit teman-teman. Oke Mbak, jadi kan biasanya kendala dari kita bikin akun Shopee atau marketplace yang lainnya itu biasanya ada kendala, tetapi eh, aku saranin untuk mbak-mbaknya kalau misalnya kita mau download aplikasi, terus kita mau buka akun, itu kalau bisa nomor telepon itu memang benar yang aktif. Terus kalau misal kita mau ada verifikasi dari apa tadi dari apa namanya OTP, password, terus sama apa lagi ya tadi kayak akun-akun gitu, terus nomor telepon, email dan sebagainya, terus kayak apa alamat, terus sampai buka apa namanya buka rekening bank, itu mbak-mbaknya harus benar-benar verifikasi, harus betul-betul verifikasi kayak gitu. Karena kalau misal kita nggak verifikasi sesuai data kita, nanti akan ada kayak kendala, misal atau emailnya yang bermasalah, atau nomor teleponnya yang nggak aktif, atau nanti pas kita udah ada customer beli tetapi kita nggak bisa menarik omset kita dari rekening kita. Jadi semuanya itu benar-benar dikontrol dan dikawal Mbak kayak gitu dari mulai buka akun sampai kita bikin profil sampai dekorasi toko kayak gitu. Sudah Mbak, mungkin ada tambahan atau kurang jelas? Baik, terima kasih untuk Mbak Ciwe. Dari Mbak Alvina dan Mbak Sandra bagaimana? Sudah puas? Cukup Mbak, terima kasih. Oh baik, sama-sama. Mungkin dari teman-teman, karena waktu kurang 8 menit, ada pertanyaan lagi. Mungkin dari Mbak Wayu. Kalau dari aku nggak ada sih Mbak, jelas. Baik, mungkin dari tim media, ada yang ditanyakan tentang Shopee.
Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin dari teman-teman sudah paham semua. Dan terima kasih untuk Mbak Ciwi yang sudah mengisi materi. Bisa diakhiri Mbak Ciwi, ditutup. Oke, Mbak, terima kasih untuk waktunya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Terima kasih yang udah join di presentasi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.